Hello class, how are you? I hope everything is fine. I hope everything is running well. So the topic or the material for this topic or for this meeting is modal verbs. Mungkin kita sudah pernah singgung sebelumnya atau Anda sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu atau sebenarnya sudah pernah pakai malah. Nah, seperti apakah kalau misalnya ada kata-kata can, could, will, itu adalah kata-kata modals yang dalam bahasa Inggris dikelompokkan menjadi modal verbs. Nah, kalau kita go back to your basic book, di your basic book ini ada kita tahu ada B1, ada B2, B3, dan B4. Is B1, B1, itu to be, kelompok to be, kemudian itu kelompok do, does, did, kita bilang to do, yang ketiga to have, yang keempat ini adalah termasuk yang saya sebutkan tadi, will, shall, can, may, must, should, might, could, would. Dan syaratnya adalah ketika bertemu dengan modals, maka dia harus diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama. Baik, ini contoh yang lebih detail lagi tentang penggunaan tadi will, shall, can, may, must, should, might, could, would yang dikelompokkan menjadi modals. So again, this is B4 in bukunya profesor di B4 your basic, sebutnya B4. Yang seperti will, ini cara bacanya again the way you pronounce that, will and then artinya akan, shall, akan atau lebih banyak digunakan untuk ketika minta pendapat, can menyatakan kemampuan atau kesanggupan, may boleh atau boleh jadi, must itu harus atau mesti, should seharusnya, might kemungkinan atau mungkin, could dapat, would akan atau sudi. Misalnya will ini bentuk lampunya would, shall, should, this one and this one, may, might, and can is good. Ya, itu biasanya bentuk lampunya seperti itu, tapi dalam penggunaannya bisa jadi bentuk-bentuk yang bawah ini bisa digunakan untuk sekarang, tidak harus bentuk lampau, cuma artinya untuk meminta nasihat atau minta pendapat dalam konteks yang lebih sopan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membentuk negatif? Penulisan yang betul adalah cannot, jadi tidak ada spasi antara can dengan not. Kalau ada spasi berarti itu kurang tepat. Ya, ini coba berlaku untuk can. Kalau yang lain tetap bisa ya. Misalnya have not itu bisa, will not itu bisa, will dengan not itu bisa. So what modal auxiliary is used to express? Pertama, capacity, untuk menunjukkan kemampuan. Yang mana? Yes, kita pakai can. Kalau menunjukkan obligasi atau kewajiban, harus, mesti, berarti kita pakai has. Kalau pengandaian kondisional, dikondisikan, berarti kita memakai yang mana u, can, atau must. Kita pakai wu. Kalau misalnya what modal auxiliary, jadi kita sebutnya adalah, ada menyebutnya modal auxiliary, tapi anda tidak usah terlalu takut dengan istilahnya. Auxiliary artinya kata kerja bantu. Introduction artinya larangan atau prohibiting, jadi kita pakai
must not. Dilarang berarti must not. Future pakai will. Larangan kalau ini nasihat. A piece of advice saran ya, atau suggestion. Apakah will, must not, atau should? Pakai should. Dan tepat berarti modal auxiliary digunakan untuk permission. Apakah untuk meminta izin atau mempersilahkan? Apakah kita may, cannot, must? Ini bacanya bisa cannot bahasa panjang atau can't. Kita pilih ini ya, may kalau permission. Kemudian introduction tadi larangan, melarang atau prohibiting. Kalau may kan membolehkan, must mengharuskan. Kalau berarti yang ada negatifnya. Supposition kira-kira yang mana? Kita pakai must ya kalau untuk mengekspresikan supposition. Nah, ada beberapa aturan untuk model, aturan sederhana tapi sering kita lupa atau tidak keliru atau tidak menyadari. Misalnya tadi di awal kalau ada models itu tidak boleh diikuti oleh harus diikuti oleh verb one. Tidak boleh ada modifikasi. Jadi misalnya kita tidak boleh mengatakan he can too. Nah, ini tidak boleh. Ini harus langsung diikuti oleh verb one. Ya. Tidak boleh diikuti ada to atau ada s-nya di sini. Di sini tidak boleh s, terus tidak boleh ada ing, boleh ada ing tapi harus ada antaranya di sini. Jadi rule number 1, do not put to between can and ski atau between teman-temannya can kayak would, should, may, might, itu tidak boleh langsung diikuti dengan kata to. This not right in English. Kemudian rule number 2, karena tadi tidak boleh menggunakan kata to ya, langsung diikuti. Misalnya to di sini langsung diikuti kalau to ya tidak boleh. Berarti bagaimana caranya? Kalau boleh pakai to, maka kita harus bilang he would like to. Ada like yang mengutarai. Tapi ini tidak semua berlaku untuk semua models. Kalau kita boleh menambahkan would, tapi misalnya ada kata antara models ini seperti would, dan ada kata yang mengikuti seperti like, baru boleh kemudian diikuti oleh to di sini, to sky. Ini satu kesatuan. So he would like to be able to sky. Kita tak bisa mengatakan he would to sky. Okay, and then the next rule yang tadi ya, rule-nya he would like. Tidak boleh ada s di sini. Jadi mau apapun di sini, mau itu he, mau she, mau it, mau I, mau you, mau they, mau they, my we, my students, my the teachers, itu tidak boleh pakai s di sini. Tidak boleh juga pakai ed. Ini tidak boleh divariasikan ini. Sudah hukumnya, sudah haram di modifikasi di sini. Kemudian kalau sudah menggunakan kata models di sini, maka dia tidak boleh lagi menggunakan kata do di setelahnya untuk boleh menggunakan kata do untuk negasi ya. Misalnya he cannot do sky. He cannot do sky. Tidak boleh ada do sih. Ada kalau untuk negatif ya langsung saja cannot. He will not sky atau he may not sky, so boleh lagi kata he may do not sky atau he may not do sky, he may do not sky. Kalau membentuk negatif langsung aja pakai not.
tidak boleh ada dua models yang dipakai bersamaan berdempetan. Misalnya he will can sky, atau he will can to sky, atau he will shoot, atau he will shoot to sky. No, that's not right. It's not right. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan dua, maka ada kata-kata be able to. Ini untuk menunjukkan kemampuan atau capacity. He will be able to ski to the sky. Kita bisa mengatakan he will can atau he will shoot. Nah, ini 3 bentuk replacement yang bisa digunakan kalau misalnya kita mau menggunakan dua models. Karena kalian tidak boleh menggunakan dua models langsung. Ganti models yang kedua itu bisa bentuk be able to, kayak tadi he will be able to. Kita tidak mengatakan he will can, tapi kata can itu diganti dengan he will be able to. Kita juga tidak bisa mengatakan he can may atau he may can. Nah, kata models yang kedua itu bisa digunakan dengan be allowed to. Misalnya he may be allowed to, dengan permission atau izin. Dengan kewajiban, misalnya dia harus melakukannya. Kita bisa mengatakan he must can to. Kita harus mengatakan he must have to, atau he will have to. Kita tidak bisa mengatakan he will can atau he will must, karena kata will, must, tidak boleh ada sini. Kata gantinya adalah ini, have to. Jadi he will have to bla bla bla.